Hi everybody, happy Sunday. I'm so excited that you're here. But before we start, let's see the recap for next week. You catch all that? Pasti enggak, tapi nggak apa-apa karena kita akan update kalian di Instagram dan WhatsApp group. Jadi just stay tuned there. And now prepare your hearts, stand up straight, nggak boleh tempat tidur walaupun masih ngantuk. Karena kita harus menghormati hadirat Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Selamat beribadah guys, dah. Hello and good morning. I hope you had a restful sleep last night. I hope you're awake and present. And I don't really ask for much, but just awareness as we begin to worship. I ask for your awareness that, you know, the one who keeps the stars shining and keeps the trees growing and the rain falling, that's the one who's with us and in us right now. And I just want us all to be aware and to sit with that one as we worship him. Today it's about not us trying to be extraordinary and doing extraordinary worship, but it's about us trying to do something ordinary for the extraordinary one, because he's the one who's extraordinary. So let's just praise him for that. With
church that needs you every hour, Lord. We can do nothing apart from you, oh Lord. Need you, oh I need you every hour. I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. And Lord, I need you, oh I need you every hour. I need you, my one defense, my righteousness, oh God, I need you. Church, let us just come together and admit our need before Him in the form of prayer, in the form of petition, that in the end, no matter how hard we try to be in charge or control our lives, that we need to pray to Him and we need His help. So let us be led in prayer together. Lord, I thank you that we could gather all here together, Lord, that you've given us another chance, another day, and another new breath, Lord. And thank you, Lord, for the faith that you keep giving us, Lord, the never-ending love, Lord. You are our God, Lord, the God of miracle, and we thank you, and we are so grateful, Lord. Lord, we are going to come with you today, Lord, with our praise report, Lord. Thank you that you have been so faithful in listening to all of our prayers, Lord, that you were never tired of any of them, that you listen to your children's voices, Lord. And we thank you that you have fulfilled an internship opportunity for one of your children, Lord. When they keep asking you and you're never tired, and you said that the timing is right and the place is right, Lord. We are so grateful for the help that you've given us, Lord, and for the forgiveness and for the mercy, Lord, and for the healing, Lord. And we are thankful that you kept on working, Lord, when we don't see you working. You kept on working, Lord. Lord, we also want to pray for those who are still seeking their work, those who are seeking their internship, Lord, for this summer, or maybe they are in urgent need, Lord, of work, Lord, that you may help them and you may aid them and open doors, Lord. But we want to always put your timing first, even if we don't understand. We want to pray for the unity, Lord, of the churches of the world, Lord. We pray for peace for those who are currently sick, Lord. Whether they have a physical illness of COVID or any other illness, Lord, we put your power, we put the power of healing in their body, Lord, in their mind, Lord, that your name is above every other name, above every other sickness, of mental health also, Lord, of depression, of stress, Lord. Lord, we want to also pray for whatever it is, Lord, that is going on in this world, Lord, that you keep on giving us hope, that we won't forget that you are walking right beside us when we are tired. Remind us that we don't have to walk alone, that we can always rely on you. Thank you, Lord. We know you are our Father, our friend, and where our hope is found, Lord. And in the name of Jesus we pray. Amen.
brought from grace to grace and grace upon grace, not by might, not by power, but by your grace and your favor and your Spirit, Lord. Lord, we pray, may this worship be pleasing to your ears. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, dan
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lord, we thank you. We thank you, Lord, that it's not about what we can do. It's not about the next big thing that we can do for you or getting better every time. It's not about that. It's that you looked upon us in our sorry, wretched, horrible, helpless state, and you chose to be with us. This extraordinary you, this name above all names, and you choose to look upon us with favor, and you choose to put your life in us. We thank you, Lord. We pray, Lord, that this word that you shared through your servant, may it be a seed that brings forth much fruit, and may it be a word that continues to lead us into a life of ordinary, enduring faithfulness to you our whole lives long. In Jesus' name, we pray. Amen. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah,
Hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan, dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, sudah kembali semua? Wow, oke. Yuk sebentar lagi kita akan dengarkan pesan Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Nanda. Tetapi sebelumnya seperti biasa, kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Amin, amin. Oke, yuk. Sekarang saya akan minta Pastor Nanda untuk share screen. Setelah itu yang pertama saya minta untuk Gracia. Untuk Gracia yang pertama. Kemudian yang kedua Jason yang kedua. Kemudian yang ketiga Fernando. Yang ketiga Fernando. Yang keempat
Regina, yang keempat Regina, dan yang kelima Nediva. Oke, haleluya, silakan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. The third Pentecost will grant power to finish the Great Commission, and then Jesus will return again. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan dari Pastor Nanda. Saya persilakan. Shalom everyone. Everybody here? Bisa dengar ya? Yes. Okay. Yuk. I'm going to share my screen, okay? Jadi kita akan ngomong lagi tentang the year of integrity. 2021 is the year of integrity, right? So kita masih ada di Januari, kita masih di awal tahun, jadi kita masih banyak belajar, mendengarkan tuntunan Tuhan dari Roh Kudus dan dari hamba Pak Niko tentang apa sih artinya the year of integrity. Karena kalau kita mau lakukan ini bersama-sama jadi satu gereja, this is gonna be a journey yang kita akan take bersama-sama gitu kan. Jadi jangan hanya kita belajar tentang integrity, karena integrity ada sesuatu yang applicable gitu. Kita bisa lakukan in our daily life gitu. Kita nggak hanya akan belajar kalau Sunday service gitu. We want to put this into something that is applicable to everybody in your school, in your workplace, in your relationship with your family, with your community gitu. Makanya kita mau belajar bersama-sama sebenarnya apa sih arti integrity dan bagaimana kita bisa aplikasikan. And this is something yang kita akan lakukan for the next 11 months or so, right? January is almost ending. We're going to do this for the next 11 months, right? And we're going to do this one step at a time. Karena ini adalah pesan Tuhan yang dapat. And I'm going to compile a little bit, and we're gonna do a little bit of a backtrack. Biasanya kalau di gereja, I like to ask these kind of questions, right? It's like, apa sih khotbah minggu lalu? Apa sih khotbah 2 minggu lalu? Gitu. Karena apa? Karena kalau kita ngikutin khotbah ini minggu gitu, we will have like a much bigger picture about what God is doing. So I'm gonna do a little bit of a review about khotbah minggu lalu. We know bahwa ini adalah panggilan Tuhan, okay? The year 2021 itu Tuhan menyebutkan adalah the year of integrity. I don't know your opinion about how God set this kind of vision over a church or over a group. Cuma kita percaya benernya bahwa Tuhan tuh kalau bikin tema itu nggak sembarangan gitu. Tahun lalu kita disyaratkan it's gonna be a year of new dimension. Dan I'm not sure if you see it or not, but the church underwent a huge shift of how we do Sunday service, how we do ministry, how we do cool. Itu berubahnya luar biasa. Dan itu whether you believe it or not, everybody is experiencing the same thing. Dan bukan hanya GBI under Pak Niko, cuma practically the rest of the world is undergoing this great shift, gitu kan. Perkara kita mau meresponi, kita tahu, kita dapat isyarat, kita meresponi, atau kita tenggelam gitu. Dan banyak gereja yang justru struggle gitu, karena mereka nggak meresponi panggilan Tuhan di tahun lalu. Yuk, kita tahun ini, kita nggak tahu kayak gimana nih di Year of Integrity ya. Cuman paling nggak kita punya hati yang mau meresponi, mau meresponi panggilan Tuhan untuk this Year of Integrity. Karena apa? Kenapa ini penting? Tante Ami sering nanya, ngapain mesti integrity gitu kan? Firman Tuhan kemarin minggu lalu dari Pak Fedi ngomongnya begini, Tuhan itu
suka memberkati orang yang punya integritas. Bilang katanya orang yang apa, bersih hatinya, bersih tangannya, murni hatinya, yang does not swear upon an idol or does not swear falsely. He will be blessed by God and vindicated by God. Jadi Tuhan tuh senang untuk memberkati orang-orang yang punya integritas. Dan bukan hanya memberkati, Tuhan suka pakai orang-orang yang punya integritas, yang mau berdiri teguh di hadapan Dia. Itu dipakai Tuhan luar biasa. Kita belajar dari Daniel gitu. Daniel orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi perdana menteri, jadi orang kedua terkuat di negara itu. Dan di negara berikutnya, jadi di Babylon dia orang terkuat, di media Persia dia orang terkuat, di Persia dia orang terkuat. Dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati bangsanya. Karena apa? Karena dia orang yang berintegritas. God brought him above his station. So don't look at your station now. Kita sekarang mikirnya ya kita bukan siapa-siapa sih, kita cuma pelajar gitu kan, just one among millions of other people. Cuma Tuhan lagi mempersiapkan kita supaya kita tuh punya impact lebih dari apa yang kita punya sekarang gitu. Cuma mulai dari sini Tuhan latih kita untuk bisa punya integritas. And lastly, this is a statement that I said, right? Integrity is impossible to achieve on our own. Kita nggak bisa lakukan integritas. Melakukannya bisa, cuma benar-benar melakukannya, kalau kemarin kita ngomong tentang consistency gitu. Ngelakuin ini sih bisa, konsisten yang susah. Iya kan? Sama kayak orang bilang katanya, oh tahun ini gue kepengen apa lebih sehat gitu, lose weight, bisa exercise more. Lakukannya sih bisa, konsisten yang susah gitu. Dan I will make the same claim again today, bahwa on our own, kita nggak bisa lakukan ini. Gitu. Makanya kita butuh bantuan Roh Kudus. That's why we have to do this properly. As a church, we do this properly. Ikutin tuntunan Roh supaya kita bisa mengalami tahun ini dengan baik. So, everybody ready to learn, ya? Yeah? I'm learning this together with you. I am not here, and Om Fedi can probably say the same thing. We are not here because kita udah dapat bocoran dari Tuhan dari A sampai Z, udah dari Alpha sampai Omega, udah dapat semuanya, and we're just disseminating it to you one Sunday at a time. No, we're learning this together. If you were to ask me right now, what is the full understanding about integrity? Kok aku nggak tahu sih kok apa sih arti integritas secara penuh? Nggak tahu juga. Like I cannot say that I know. Gitu. But I'm willing to learn this one step at a time, and I'm hoping that everybody here who listens are willing to learn together with us. Gitu kan? Apa yang kita dapat dari Tuhan kita akan bagikan. So, if we are ready, I'm going to go to ayat emas. Ayat emas dari tahun integritas. Salah satu dari ayat emasnya, which is found here in Psalm 24 verse 3 to 6. Kita akan bahas ini again and again and again and again for the rest of the year. Karena ini ayat itu sebenarnya penuh banget. But I want to share a revelation that I get from this verse. And I hope that everybody can follow. So, ayat emasnya dari sini. Ini sering diomongin waktu menara doa, waktu kubu doa, apalagi Tante Ami suka banget nih sama ayat gitu kan. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in this holy place? Siapa yang bisa naik ke Gunung Kudus Tuhan gitu kan. Kok Tante Ami biasanya dibilang, ayo, naik, masuk dalam hades. Jangan cuma di luar, jangan cuma di pelataran doang, ayo masuk gitu. Diundang. Cuma ternyata untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan, itu ada syarat gitu kan. Ini syaratnya. Gitu. He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false, gitu kan. This depends on your translation. These are the three major conditions untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, gitu kan. Ini yang Om Fedi jawab minggu lalu. He will receive blessing from the Lord and vindication from God his Savior. Ini kenapa mesti integritas gitu? Kenapa mesti lakukan gitu? Apa gunanya kita punya integritas? Ini salah satu ini bahwa Tuhan tuh senang untuk memberkati orang. Bahkan dibeli pembelaan dari Tuhan gitu kan. Pembela meskipun dunia ngatain lu kayak gini. Kalau kita punya integritas di hadapan Tuhan bela. Itu dibilang katanya, kalau kita ngomong Tuhan akan bela. Karena apa? Karena kita berdiri dalam integritas gitu.
Such is the generation who seek him, who seek your face, God of Jacob. Ini benar panggilan untuk generasi ini. Generasi ini sekarang itu sedang dipanggil untuk memenuhi panggilan integritas. Gitu. Kalau Pak Niko ngomongnya tentang generasi Jeremiah, the third Pentecost will produce the Jeremiah generation yang cinta mati-matian akan Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan akan memenangkan jiwa. This talks about this generation. Cuma this generation itu dipanggil untuk berdiri dalam integritas. Now, I have a question for you. 3 syarat ini, siapa yang bisa masuk ke Gunung Kudus ya Tuhan? 3 syarat ini. Ini ngomong tentang siapa nih? Siapa yang bisa memenuhi 3 syarat ini? Bersih tangannya, suci hatinya, yang murni hatinya. Itu siapa? Me? Enggak lewat. I will say the first person to say bahwa syarat pertama aja aku nggak lewat. Murni hatinya, hati itu kadang-kadang sering dongkol gitu kan. Kalau ngadepin orang begini, lo ngadepin orang begitu. Kalau kadang-kadang kerjaan mesti ngadepin orang yang rada slow, yang nggak bisa ini. Hati sering dongkol, susah untuk murni hatinya. Yang nggak punya idol, yang nggak punya berhala. Banyak dari orang punya berhala. Berhala itu bukan patung kita nyembah-nyembah di depan bakar-bakar hiyo. Bukan itu. Berhala itu bisa pekerjaan kita majuin di hadap lebih dari Tuhan. Kita punya ambisi, kita punya mimpi, kita punya desire. Itu kita menangkan daripada kita ikut Tuhan. Kita punya diri sendiri bisa jadi berhala. We prefer to do our own thing rather than what we're supposed to do. Swear by what is false. Waduh, ini susah banget. Nggak pernah bohong. Selalu berkata benar. Selalu berdiri atas kebenaran. Ini siapa? Siapa yang bisa memenuhi ini? Bisa nggak kita lakukan? Lakukannya bisa. Konsisten. Is there anybody here that can say from the day that he was born until now has never said a single lie? Nggak ada kan? I'm far from this standard. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dari standar ini, siapa yang bisa naik ke Gunung Kudus ya Tuhan? Nggak ada. Jadi kalau Tante Ami ngajak-ngajak gitu, berarti kalau Tante Ami ngajak-ngajak itu, ayo naik ke Gunung Kudus ya Tuhan. Sebenarnya kita kagak ada yang bisa. Nggak ada yang valid. Nggak ada yang bisa untuk naik ke Gunung Kudus ya Tuhan. I want to share this revelation. This Bible verse yang aku taruh di sini, I got this from old NIV 1981, if I'm not mistaken. It is next to impossible to find this Bible verse right now di toko buku. Karena apa? Karena sekarang Bible yang zaman sekarang yang lebih modern, they do this process called gender neutrality, di mana they take several genders and they turn it into gender neutral words. Gitu. In fact, if you read your Bibles right now yang lebih ke arah NIV gitu, this word itu tend to go into plural, into they. They who have clean hands and pure heart, who does not, they will receive blessing from the Lord and vindication from God as Savior. Karena apa? Karena they tend to transform the word into gender neutral. I have the old NIV. Karena that's how I grew up studying the Bible. I use the old NIV before they make it newer. This gender is male. In fact, if you read the original the original Hebrew, it's actually masculine. So it talks about he. Why is it talking about he? This is something that I want to share to you. This is speaking not about us. It's not a call for us. This is an allusion to Jesus. Bahwa the only person yang memenuhi syarat ini, yang bisa berdiri secara integritas full dari awal sampai akhir dan nggak pernah goyah, itu cuma Yesus. If you want a bit of a proof in here, do you know this song? What song is this? What song is this? We sang this song, 2 weeks ago? Kalau nggak salah. Was it 2 weeks or 3 weeks ago? This song is Highlands from Hillsong, right? Who can dare ascend the mountain?
The valley hill called Calvary. Ini kan rada paralel kan sama ayat ini gitu kan. So, this speaks about what Jesus did on the cross. Jadi sebenarnya dasar dari posisi kita berintegritas itu sebenarnya adalah standarnya Yesus, bahwa this is what Jesus did. Dia satu-satunya yang bisa naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Karena apa? Karena dia berintegritas secara sempurna gitu. So this verse speaks primarily about Jesus. Dia adalah standar integritas yang terutama. But whoever claims to belong to God must do what Jesus did. Jadi kita kalau ikut standar ini on our own, kita nggak bisa naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. On our own kita nggak bisa. Namun sekarang kita sebagai satu gereja, terutama yang di bawah Pastor Niko, kita sedang dipanggil Tuhan untuk ayo maju ke sini, ayo penuhi standar ini dengan bantuan Roh Kudus gitu. Karena sekarang Roh Kudus lagi nanya, ini standarnya seperti ini. Kita harus konsisten, kita harus bisa untuk berintegritas. Tangannya bersih, hatinya murni, nggak menyerahkan diri kepada idol, namun dan nggak berkata palsu. Kita sedang dipanggil untuk memenuhi standar ini, gitu. Jadi just so you know, the standard of integrity sekarang itu adalah Yesus, and it's an impossible standard to follow on our own. Makanya kita harus bisa lakukan. That's why I want to draw you a very short handmade graph right now. How do we get from where we are sekarang? Ya, mungkin sekarang kita udah pasti nggak sempurna. Bohong gampang, kayaknya keluar aja dari mulut gitu kan. Nepatin janji, kalau mau datang jam segini telat gitu. Mau ada janjian jam segini telat datangnya. Dari kita nih posisi sekarang yang mungkin bilang amburadul gitu, kacau balau. Tuhan mau bawa kita untuk memenuhi ini standar ini gitu kan, standar yang Yesus tetapkan buat kita, dan kita sekarang dipanggil kalau engkau mengikuti Tuhan, kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Roh Kudus bilang dia akan menyempurnakan kita. We are being transformed to be conformed to the image of Jesus. Kita sedang diubah menjadi gambarnya seperti Yesus gitu ya. Dan itu adalah panggilan kita tahun ini. Ini caranya untuk menjadi integritas. Okay? Path to integrity. Very short graph. Yang merah starting point. Whoever you are, put yourself in there. Gitu. This is your starting point right now. Kacau balau mungkin, integritas susah gitu kan. Mau ngomong jujur nggak banget gitu, dasar me gitu. Gimana caranya kita bisa menjadi the persons of integrity? Oke. Cara pertama, pakai cara dunia. Kenapa kita mesti integritas? Ya soalnya integritas itu baik. Namanya altruism gitu. Integritas itu baik. Pakai cara dunia. Ini di mana-mana terjadi. Kalau mau apply kerjaan aja, kita harus bisa membuktikan kalau kita persons of integrity. Kita udah belajar beberapa minggu lalu bahwa companies around the world, big companies around the world, when they talk about company values, they put integrity at the top gitu. Karena buat mereka, this is the ultimate standard sebagai orang baik, sebagai pekerja yang baik, sebagai employee yang baik. This is the ultimate standard. Jadi kita lakukan. Kenapa? Kalau itu standar yang baik, kita harus lakukan ini karena ini standar yang baik. Gitu. Cuma susah nggak? Susah banget. Just do your best lah, gitu. Sama kayak ya kita mulai Januari ya tahun ini ya kita bakal exercise more gitu. Bilang ya just do the best you can gitu kan. Cuma kalau ngomong konsistennya cuma nyampe Februari gitu kan. Jadi this is the result of us doing our best gitu. Konsistennya cuma nyampe Februari. Abis Februari udah bagus masih jatuh bangun. Most people just give it up gitu kan. Mereka kayak aduh ini this is too much work gitu kan. Success rate not so good. Jadi ya udahlah dilepasin aja. This is the problem of acara dunia. As I said, you cannot achieve integrity. The true meaning of integrity on our own. If you are going to do this dengan cara dunia, your success rate is just the same as somebody who decides to start exercising this year. Unfortunately, it's not that good. Gitu. Jadi kita pakai cara yang kedua. Ini cara kedua. Pakai caranya Tuhan. Waktu kita ngikutin Yesus,
kita dapat Roh Kudus. Kan? Kalau begitu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, itu tujuannya sebenarnya dua. Satu, dia tuh kayak cincin kawin. Dia tuh kayak guarantee of what is to come. Gitu. Suatu saat kita akan mendapat kepenuhan dari Tuhan. Namun sekarang kita punya Roh Kudus yang menyertai kita. Dan kedua, tugasnya Roh Kudus itu adalah dia menjalankan the process of sanctification. Dulu kita pernah belajar ya. Kita belajar tentang justification, sanctification, and glorification gitu. Waktu sanctification, kita tuh disanctify setiap hari, dibentuk setiap hari, dimurnikan setiap hari. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan proses ini itu lumayan otomatis. Kita nggak ngapa-ngapain aja, proses ini berjalan. Karena Roh Kudus tuh nggak betah gitu ngelihat kita itu nggak sama kayak Kristus. Dia tuh kepengen kayak clean house terus. Aduh, yang ini nih belum disempurnain. Gua asah. Jadi ini masih belum benar nih. Aduh, ini mesti dibenerin. Jadi Roh Kudus itu kalau di dalam kita itu dia berusaha untuk membersihkan terus, membentuk karakter kita. Lebih baik kita nyerah waktu Roh Kudus, karena nggak enak prosesnya kadang-kadang gitu kan. Cuma proses ini proses otomatis. Waktu kita ikut Yesus, kita decide gitu, have decided to follow Jesus, no turning back. This process runs right away. Gitu. Kita akan dibentuk dalam kejujuran, kita dalam menjaga komitmen, menepati janji. Ini kan unsur-unsur integritas gitu kan. Kita akan mulai diajarin oleh Roh Kudus. Gitu. Dan dia memberi kekuatan untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita nggak jebol di Februari. Gitu. Dan Roh Kudus yang akan bisa ngomong kayak, okay, you blew it. Come on, get up again. Let's do it again. Okay, you messed it up. That's okay. Come on, get up again. Let's do it again. Itu Roh Kudus. Kalau teman kita yang lakukan, belum tentu kita dengerin kan. Gitu. Kalau teman kita kayak, ayo balik lagi ke gym gitu, belum tentu juga kita dengerin. Gitu. Jadi ini Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus yang lakukan. Can be unpleasant. Cuma remember, Tuhan suka pakai orang yang punya integritas, diberkati, dijaga, dibimbing. Karena apa? Karena for God, like that's what God wants, to turn us to be like Jesus. Unfortunately, you can also choose this. Ikut Tuhan, iya ikut Tuhan gitu. Cuma masalahnya waktu itu kita dengar dari siapa ya, Pak Fedi ya? Was it Pastor Budi yang ngomong ya. Dia bilang katanya, kebalikan kata dari integritas itu bukan tidak integritas. Kebalikan kata dari integritas itu adalah hypocrisy. Ya, betul. Pastor Budi ya. Iya, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya kebalikan katanya itu adalah hypocrisy. Orang yang ngomongnya begini, cuma gerakannya begitu, berubah gitu. Nah, itu that's not the path that I want any one of us to take, gitu. Karena apa? Karena ngakunya ngikut Yesus gitu. Ngakunya gini. Ngakunya kepengen kurus gitu. Cuma nge-snacknya nggak berhenti gitu. Ngakunya kepengen exercise. Cuma begitu TV nyala kagak nggak berdiri gitu. Ngakunya ikut Yesus, cuma tingkahnya berlainan dengan firman. It's a path of hypocrisy. Hipokrit itu dari kata hypokritos, by the way. Hypokritos itu, the meaning of the word hypokritos itu adalah mask. It's a mask that Greek actors used to wear whenever they're play acting. Jadi sebenarnya it's about acting gitu loh. We are not acting the way we should. We are not behaving the way we should. Kita nggak mau menjadikan anybody untuk menjadi hipokrit. Wah, kenapa gue mau lakukan gini? Ya, gue mesti kelihatan gini sih. Soalnya gue kan worship leader. Gue kan tim worship gitu. Gue kan pemain musik, singer di gereja gitu. Cuma sebenarnya yang ada di dalam hati beda. Yang ada dalam tindakan kita beda. Waktu nggak diliatin sama pastor atau nggak diliatin sama leader, ngomongannya beda, tindakannya beda. We don't want you to become like that. Gitu. Mendingan yuk kita ikut Yesus.
biarkan Roh Kudus untuk membentuk kita, dan kita secara gereja kita belajar bersama-sama. I want to share to you the foundations yang kita akan lakukan di sini di gereja. This is not the ultimate truth of the Word of God. Cuma kita sebagai gereja, yuk kita pakai fondasi ini bersama-sama. Okay, I'll go through these foundations very quickly. The first one, we know. I have to show this to you. Sorry. Kenapa tadi aku ngomong tentang hipokrit? These are the two phases that I want to show up. Number one, Ellen DeGeneres. I'm sure everybody knows Ellen DeGeneres, right? Why do I put her up in there? If you remember, itu ada beberapa kasus about a year or two ago, di mana some members of Ellen DeGeneres show, one of the biggest show in showbiz, itu ngomong bahwa, you know what, Ellen is not the nice person she pictures herself to be. If you watch Ellen's shows, at the end of Ellen's show, she always say satu slogan. Dia selalu ngomong kayak gini, be nice to one another. At the end of her show, right? Be kind to one another. Sorry, be kind to one another. Dia selalu ngomong kayak gitu. But in reality, people in her studio says that she is far from being the nice person that she pictures herself to be. She's actually very selfish. Dan waktu skandal itu keluar, itu made everybody sort of jump into it, and Kala said, oh, ternyata dia hipokrit loh, ternyata dia ngomong hipokrit loh. Ravi Zacharias was one of my favorite apologists. Dia kalau ngomong tentang firman Tuhan, itu luar biasa. The way that dia buka, dia kupas itu luar biasa. Cuman, for those of you who are following stories about the church around the world will know that ternyata Ravi Zacharias itu ditemukan dan didugai keras bahwa dia melakukan sexual immorality outside of his ministry, gitu. So a bunch of girls. Why am I bringing these two people up? Am I expecting them to be perfect? No. As I said, nggak ada yang bisa menuin itu kecuali Yesus. Everybody has a dark side. Everybody has their own struggle. I have my own struggle. I'm failing every day on certain things that I'm struggling with, and my struggle is different than yours, but that doesn't mean that I struggle less. Everybody's struggling, but the world has a way of not liking hypocrites. Whether you are a believer or not. Kadang-kadang kita nggak fair ya, kalau hamba Tuhan aja hipokrit, kita kayaknya langsung dihujat gitu. Cuma orang dunia juga gitu. Orang dunia juga banyak yang hipokrit gitu. And people don't like them either when they are being hypocritical. It is better for us to kind of say, look, I messed up. I'm sorry. I blew it gitu kan. Dan itu kita harus juga punya this culture in the church. Waktu kita belajar dengan integritas ini setahun ini, people will fail every time. We're gonna mess up every time. Yuk kita punya hati yang kayak, it's okay. Sama kayak Roh Kudus. Okay, get back up again. Ayo, coba lagi. Don't give up. Don't give up on February. Don't give up. Let's do it again. It's not easy, but we can do this together with the Holy Spirit's help. Okay? So, number one, consistency. Ini satu poin yang Om Fedi pernah sampaikan dan susah banget gitu. Kenapa konsistensi itu susah? I want to give you an example from one of the biggest champion of the faith in the Bible. His name is Paul. Ini yang Paulus ngomong, oke? Okay? Ini Paulus, oke? Okay? Udah jadi rasul, udah menanam gereja di mana-mana. Paulus yang ngomong gini, for I know that good itself does not dwell in me. Aku tuh orang jahat, Paulus tuh ngomong gitu. Aku tuh orang jahat in my sinful nature, for I have decided to do what is good, I cannot carry it out. But I do not do the good I want to, but the evil I do not want to, I keep on doing. Yang baik, gue nggak bisa kerjain. Yang jahat, yang aku sebenarnya nggak mau kerjain, gue kerjain. Ini Paulus, oke? Makanya aku ngomong, on your own, you cannot do this. Why? Karena kita punya yang namanya flesh. Flesh itu tuh selalu ngelawan. Bilang katanya, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kita punya flesh, kita punya kedagingan, itu gak mau integritas.
Maunya nyelamatin diri sendiri sebenarnya. Dengan segala cara. Pasti tanya, bohong aja. Lebih gampang gitu kan. Karena apa? Makanya susah untuk konsisten. Yang udah pernah janji untuk exercise more this year, ngaku aja gitu. Susahnya ngelawan apa? Ngelawan flash gitu kan. Kita maunya enak-enakan, santai-santaian gitu. It's hard to do. Gitu. Cuman, at the same time, that's why we cannot do this alone. Yuk, jalan sama Roh Kudus. Jalan sama Roh Kudus. Supaya Roh Kudus kasih kita kekuatan, supaya kita bisa konsisten. Roh Kudus yang ada di gereja, kita sebagai komunitas yang dipenuhi dengan roh, itu harus bisa saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Ya, lu ngomong, lu katanya mau integritas, masa ngomong nggak bisa dijaga, swearing terus. Jangan kayak gitu. Kita tegur dengan kasih. Cuma tujuannya adalah get back up again. Try again. Okay, you blew it this time. Okay, try again. Supaya kita bisa konsisten bersama-sama. Kita belajar, kita lakukan ini dengan konsisten. Lawan daging. Kedua, persistency. Apa bedanya sama konsistensi? Konsistensi itu kita lakukan itu, kita ngelawan diri. Kita mau bisa kayak, aku mau coba terus. Aku mau coba terus. Nggak pantang menyerah. Persistency itu adalah kita mau coba terus, meskipun ngelawan arus. Maksudnya ngelawan arus apa? Waktu kita decide untuk melakukan ini secara integritas, melakukan tahun ini secara integritas, itu kita ngelawan arus. Ini Yesus di Gospel of John. Yesus yang ngomong. Light has come into the world. Light itu ngomong tentang Yesus ya. Light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. Jadi sebenarnya kalau kita itu melakukan integritas dalam hidup kita, itu ada perlawanan. Paulus ngomong gini, you know, brothers, that our visit to you was not in failure. We have previously suffered and been insulted in Philippi, as you know, but with the help of our God, we dare to tell you his gospel, in spite of strong opposition. Kok ngomong tentang firman Tuhan, kok ada oposisi sih? Siapa sih ini yang oposisi gitu? When we do the word of God, waktu kita mau meresponi Tuhan dengan baik, itu ada oposisinya. Musuh, si jahat, dan segala macam, dan dunia. Kenapa? Dunia nggak suka kalau ada orang integritas. Karena integritas itu selalu against the flow. Mau contoh paling dekat. Kenapa sih orang benci sama ini? Kenapa kayak sebel banget sama Ahok sama Jokowi gitu? Ini foto mereka waktu mereka masih jadi gubernur, by the way. Kok kayaknya sebel banget sama orang-orang ini? Karena mereka integritas. Karena mereka nggak bisa dibeli. Karena mereka tuh punya komitmennya tinggi, nggak bisa disuap. Karena gara-gara gitu, orang-orang lain yang masih in the darkness itu benci. Waktu kita menjadi integritas, kita akan harus melawan arus luar biasa. Peer pressure gitu. Waktu kita decide misalnya, aku nggak mau nyontek. Aku mau lakukan ini dengan benar. Teman-teman kamu yang lain nyontek akan ngeliat, ih gila, lu sombong banget. Kesannya siapa sih lu? Jadi kesannya kayak kita yang salah gitu. Padahal kita yang melakukan yang benar gitu. Bilang, ih sombong banget, ngesok-ngesok banget gitu. Emang lu siapa? Jadi yang benar jadiin salah, yang salah jadi benar gitu. Ini akan terjadi waktu kita melakukan gitu. Cuma kita dipanggil untuk persisten. Bagaimana Paulus, meskipun dia mendapat rushback, itu dia tetap persisten. Gitu. Consistency kita tetap lakukan meskipun daging kita mengatakan jangan. Persistency meskipun the entire world says kita kayaknya sombong banget untuk lakukan gini, cuma kita lakukan karena apa? Karena ini yang Tuhan sedang panggil kita lakukan. This is how we're gonna do it, okay? So this is January, we have until December. Nanti waktu Desember mungkin visi Tuhan untuk 2022 akan ada gitu. Namun ini yang kita lakukan. Kita akan belajar bersama-sama di gereja. Pastor Fedi punya ide seperti ini. Itu kayak naik tangga. Jangan ngelihat manjat gunung. Kalau manjat gunung, ngelihat puncaknya aja kita udah keder. Nggak perlu nunggu Februari. Kita udah keder gitu. Gila tinggi banget tuh gunung. Kita lakukannya one step at a time. Think of it as a ladder gitu kan. Kayak ladder naik satu step at a time. Kita mungkin belajarnya 1 bulan tuh 1 step. 1 step itu apa? Step itu kayak 1
element of integrity yang kita akan lakukan. We do this together as a church, gitu kan. Contohnya, mulai Februari kita akan belajar satu, misalnya honesty. Misalnya gitu, honesty. Jadi kita pelajari apa sih maksudnya honesty itu? Apa sih firman Tuhan yang katakan tentang harus jujur gitu? Apakah kita jujur harus begini, harus begini? Kenapa sih susah banget kayaknya jujur? Kenapa sih kayak ini mesti jadi satu yang luar biasa di apa? Majuin ini tentang integrity. Bukannya orang ngomongnya katanya kalau terlalu jujur tuh nggak bagus ya. Itu kita pelajari bersama-sama as a church. Kita mau lakukannya secara konsisten, kita mau lakukannya secara persisten. Gitu. Kita belajar jujur untuk tetap melawan daging. Enggak, aku nggak mau bohong. Aku nggak mau lah ngelebihin. Aku nggak mau kalau ngomong kayaknya digede-gedein gitu. Aku mau jujur. Meskipun itu bisa ada strike back gitu. Meskipun kalau kita jujur, mungkin kita nggak tahu disukai orang. Meskipun kalau kita jujur, mungkin kita bisa kena disiplin gitu kan. Meskipun kalau jujur nggak enak di kitanya. Kita mau belajar karena ini adalah yang Tuhan mau kita lakukan tahun ini. Dan jadi ini kita belajar nanti bulan depan ya di Maret, ntar kita belajar lagi gitu kan. Kita belajar satu lagi. Cuma kita belajar dari awal satu-satu kita pelajarin together di cool. Waktu kalian ada di kubu doa, kita doakan sama-sama. Waktu kita di Sunday service, kita akan dengarkan firman Tuhan di arah situ. Supaya benar-benar kita tahun ini kita tenggelam lah gitu dalam integritas. Kita mau aplikasikan bersama-sama. And it's easier to do it together as a church instead of us individually on our own. Consistency, persistency. And one last thing. This is the one last foundation yang I want to stress out. It is that we are doing it Christ-centered. Apa maksudnya Christ-centered? Kenapa sih kita mau lakukan integritas ini? Karena tadi bilang standarnya itu Yesus. Roh Kudus akan ngebentuk kita menurut standarnya Yesus. Kita waktu ngerjain tahun ini itu juga harus revolve around Jesus. Karena apa? Ini aku mau kasih beberapa contoh. Ini Daud. Daud waktu doa kayak gini. Ini waktu dia ketahuan tidak berintegritas. Nyuri istri orang, suaminya dibunuh. Itu integritasnya jeblok banget gitu. Itu saat terbawahnya Daud waktu itu. Daud ngomong gini, I know my transgression, my sin is always before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight. Buat Daud, the ultimate target of his integrity itu Tuhan. Kalau dia jatuh, kalau dia dosanya cuma ke Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, dia dosanya ke banyak orang gitu kan. Dia tuh salahnya ke banyak orang. Ke Bathsheba dia salah gitu, ke Uria dia salah gitu. Sempat bermuka-muka di hadapan hamba Tuhannya gitu. Cuman sebenarnya dia ngomong, aku tuh dosa cuma sama Tuhan. Dan buat dia itu lebih gede daripada kesalahan dia kepada orang lain. Buat dia itu lebih serius daripada yang lain. Sampai Daud ngomong, jangan ambil rohmu daripada aku. Buat dia lebih takut ke Tuhan. Gitu. Makanya, I want to say bahwa our acting of integrity itu ke Tuhan. Bukan ke peraturan. This is the problem. Kadang-kadang kita tuh ngomongin, kita lebih takut ke peraturannya. Gitu. Kita lebih fokusin kepada peraturan. Aduh, kagak boleh bohong. Waduh, kalau aku nanti ketahuan bohong, diteleponin sama Tante Ami. Lebih takut ke Tante Ami daripada ke Tuhan gitu. Kita lebih takut kayak nanti ditegor sama gereja. Ntar disidang sama gereja. Kesannya kita lebih takut itu daripada sama Tuhan. Kita lakukan ini ke Tuhan. Kalau Tante Ami nelpon, dia lagi bantuin, Dia lagi bantuin itu kita untuk balik ke jalan yang benar. Gitu. Cuma sebenarnya our ultimate act of integrity is to God. Dan kalau kita keep this in mind, itu lebih baik. Kayak gini ya. For those of you who are fortunate enough to know Chimorin for a long time, you know that Chimorin is a great gift giver. Dia kalau ngasih gift, itu dia bisa mikirin satu orang tuh dia bisa mikirin sebulan untuk ngasih gift yang perfect gift. I happen to marry her, and I am terrible at giving gifts.
like for those of you who have known me for a long time, know that I am absolutely horrendous in giving gifts. Karena I do not have her gift gitu untuk bisa ngasih. Sebenarnya kasihan ke dia karena dia kalau ngasih aku gift, standarnya tinggi banget. Aku kalau ngasih dia gift, nyampe-nya cuma segitu gitu loh. Gitu. Nah, I can do this two way. Aku bisa ngasih Cimorin misalnya, her birthday is coming up. Aku bisa ngasih dia gift. Ya udah gue asalan aja, gue ambil gift gitu kan. Asal ada. Terus pas aku kasih, terus Cimorin kayak, lo kok kasihnya ini ya? Kamu kan tahu kalau yang ini kayak begini gitu. Bilangin, aku kalau mikirnya kayak gini, gue cuma ngasih dia gift gara-gara dia ultah. Ya aku bisa ngomong kayak gini, udah bagus lo dapet. Udah bagus lo dapet gift gitu kan. Lu kagak tahu gue kan orangnya bukan kayak gitu. Lu udah tahu kan aku orangnya nggak bisa nyari gift kayak kamu gitu. Ya udahlah, you set your expectation lah, lower it a bit gitu. Karena apa? Karena you know who I am. But if I be giving her a gift because I love her, it's not the same. Does that make sense? If I'm giving her a gift, not because she's my wife and I'm obligated to give her a birthday gift. Kalau aku benar-benar kayak, aku tuh sayang sama dia. Masalahnya gini, gue nggak tahu gue mesti ngasih gift kayak dia tuh kayak gimana. Standarnya tinggi banget gitu. Sama kayak standarnya Tuhan di integritas gue tinggi banget gitu. But I'm trying to learn. I'm trying to do my best. Gue cari my bestnya kayak begini. Kadang-kadang mesti kayak, Tuhan, gue mesti ngasih apa Tuhan this year? I really don't know gitu kan. But I am doing this out of love. Itu beda keluarnya. Waktu kita lakukan integritas, itu karena kita mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan orang. Karena ini gereja lagi ngomong integritas lah, mesti gitu. Waktu kita lakukan itu karena kita sayang Tuhan. Itu beda hasilnya. Keluarnya beda. Kita bisa ngomong, Tuhan, sorry Tuhan, I messed it up. But I really want to follow you. Please help me. Itu beda keluarnya. I want to give you one more verse. Ini yang rada nggak enak. Kadang-kadang orang pakai verse ini untuk ngomong katanya, Alkitab itu menghalalkan slavery. But I want to give you this truth. Ini ada satu komando kepada slaves di Ephesians. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Jadi bilangnya slaves, kamu harus menghormati your owner. Just like you obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Kita selalu dipanggil gitu. It's about heart. Kita lakukan ini dengan hati kita. Jangan pas kita dilihat. I want to tell you the truth. Kalau kita lakukan integritas, karena waktu kita cuma dilihat, kita nggak beda sama slaves. Kita kayak orang bebas. Kita nggak bilang, slavery is bad. But sometimes we do it to God. Gitu. Kita cuma lakukan pada saat kita dilihat orang. Kita cuma lakukan gara-gara Tante Ami lagi ngeliatin, Cimorin lagi ngeliatin, Ferdi lagi ngeliatin, baru kita berbuat baik. Sisanya pas nggak ada yang lihat, kita liar-liaran gitu. Itu mentalitas slave namanya. Gitu. Justru sebenarnya yang Tuhan mau kita lakukan itu dari hati. Benar-benar dari hati. I'm telling you, when we're doing this centered on Christ, waktu kita lakukan ini dengan penuh hati, sebenarnya kita tuh menjadi orang yang bebas, luar biasa. We do this integrity because we love our Lord. We do this integrity out of love, not out of obligation. Kita belajar sama-sama ya. Consistency, persistency, and Christ-centered. This is gonna be something yang kita ulang lagi, supaya benar-benar kita dapatkan itu dari hati. Because I want to close you with this. Do you know this guy? Do you know who that is? For those of you who do not know who that is, I'm gonna give you the modern version. He looks like this. Ya. Siapa yang udah pernah nonton? Hacksaw Ridge namanya. Siapa yang belum nonton? Do I have to spoil it for you? Anybody yang belum nonton?
If you haven't seen it, you are missing a very good movie. Okay, the name is Desmond Doss, like Private Desmond Doss. Dia itu orang Seventh Day Adventist. Seventh Day Adventist itu berarti mereka percaya dengan salah satunya, mereka percaya dengan the old belief of the Sabbath day observance. Jadi mereka biasanya hari Sabtu itu mereka pergi ke gereja dan mereka benar-benar nggak kerja di hari Sabtu. And on top of that, they're also anti-violence. So a lot of the Seventh Day Adventist people, they do not enlist in the army. Gitu. Desmond Doss at that time, dia waktu Perang Dunia Kedua, dia enlist in the army. Karena apa? Karena dia sayang sama negaranya. That's his desire gitu. Dia sayang sama negara. Dia mau ngebela negara. Dia mikir kayak, gue nggak mau tinggal di negara ini aman-aman aja, while the rest of the people that I know are going out for war, as they're conscripting themselves gitu kan. Cuma Desmond Doss juga sayang Tuhan. Jadi dia enlist dan dia jadi army medic gitu. Kenapa dia jadi army medic? Karena in his mind, this is the only thing that he can do as a Seventh-day Adventist. Karena apa? Kalau hari Sabat gimana perangnya? Yesus juga nyembuhin di hari Sabat. Jadi di mata dia kayak, oh I can do this gitu kan. I can still heal people in Sabat day. Makanya dia enlist gitu. Cuman waktu dia enlist in the movie, I'm not gonna spread too much, but in the movie, dia mengalami banyak sekali pushback when people figure out bahwa dia tuh orangnya beda, nggak mau bawa senjata karena dia nggak mau bunuh orang. He gave it all. Dia konsisten tiap hari dia tetap lakukan, ikut sama bootcamp gitu. Dia tetap lakukan. Cuma dia harus persisten karena dia ada pushbacknya. Teman-teman yang nggak suka sama dia, komandan yang nggak suka sama dia. Cuma dia lakukan itu karena apa? Karena dia sayang sama negaranya dan dia mau sayang sama Tuhan. Dia mau save people. Dia lakukannya untuk save people itu crazy. A lot in the documentary that I've watched on him, itu dia benar-benar orang tuh ngomong kayak, ini si Desmond Doss itu kalau nyelamatin orang kalau ketembak di medan perang, dia akan teriakan medic gitu. Desmond Doss itu bisa nyelamatin orang itu 2 meter dari musuh. Jadi musuhnya ada di situ 2 meter dari dia. Itu sama si Desmond Doss itu dia nggak peduli. Dia lari ke situ, dia ambil tuh orang, dia bandage, dan dia bawa orang itu ke belakang lagi. Itu beraninya tuh kayak gitu. Karena apa? Karena dia intentionnya benar. Karena dia tuh lakukan itu karena dia sayang sama Tuhan. Dia sayang sama negaranya. And he did it all. Gitu. If you have not seen the movie, watch it. Karena this movie speaks a lot about somebody who's willing to be consistent, someone who's willing to be persistent, and somebody who's doing it for the right reason. I want to close you with this, and I'm going to ask everybody, let's pray together, shall we? Tuhan, terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu untuk tahun ini 2021, the year of integrity. Tuhan, let us be the first to say, we cannot do this on our own. We really cannot do this on our own. Namun Tuhan, kami percaya satu hal, waktu Engkau memanggil kami bukan supaya kami gagal tahun ini. Engkau memanggil kami bukan karena nggak ada visi lebih bagus daripada ini. You are calling us for a purpose. You are preparing a generation that is willing to stand before you in integrity. And you are going to use this generation beyond what they can ask or imagine. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang yang ada di sini. Mereka yang mau berdiri berintegritas meskipun mereka nggak ngerti sepenuhnya. Namun mereka mau menjalankan Tuhan. Give them the strength, Holy Spirit. Give them the strength to be consistent. Give them the strength to be persistent. And keep their eyes only on you, not for rules of serving, but on you, supaya kami bisa Tuhan at the end of the day, we just look forward to receiving the reward from you, only from you, O Lord. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau membela mereka, Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada, meskipun mereka harus melawan daging, meskipun mereka melawan pushback dari komunitas ya Tuhan. Give them the strength and vindication from you.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, sebelum kita akhiri, kita menerima berkat dari Tuhan ya. So, come lift up your hands. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Go and receive the blessing from God the Father in an abundant love from his only Son, our Lord Jesus Christ, in a powerful, beautiful communion with the Holy Spirit, to be with you until the day he comes again for a second time and forevermore. And those who receive and believe, we all say, Amen.